Kalau Anda sering giling bakso di penggilingan atau Anda sering beli pengenyal bakso via online, tentu Anda tahu ada berbagai macam tepung premix atau pengenyal sasetan. Nah, kira-kira isi dari tepung premix dan pengenyal sasetan ini apa? Lalu plus minusnya apa sih kalau dibandingkan dengan pengenyal yang standar seperti STPP atau Wenda Boss? Ada beberapa hal yang membedakan antara tepung premix pengenyal sasetan tadi dengan pengenyal yang langsung aslinya, yaitu STPP atau Wenda Boss. Salah satu faktor yang paling mendasar itu adalah kemurniannya. Nah, kalau kita ngomong pengenyal yang paling standar itu kan basicnya selalu yang berjenis fosfat. Itu ada STPP, terus ada blend fosfat seperti Wenda Boss. Tinggal plus minus nih, kalau STPP lebih murah, kalau blend fosfat seperti Wenda Boss tadi itu lebih mahal, tapi secara kualitas lebih bagus. Nah, kalau tepung premix, pengenyal sasetan, apapun mereknya ya, mereka mayoritas pasti mengandung fosfat. Entah itu dari STPP atau blend fosfat seperti Wenda Boss. Tinggal tergantung si produsennya nih, mereka mengejar yang kualitas atau mengejar yang harga. Kalau harga, tentu mereka akan pakai STPP. Nah, jadi karena isinya sama, faktor pertama yang membedakan adalah kemurniannya. Kalau kita pakai STPP, Wenda Boss, ini pure 100% pengenyal. Sementara kalau tepung premix, pengenyal sasetan tadi, ada isinya dari fosfat ini, tapi dia juga dicampur dengan tepung. Nah, tepungnya apa? Tergantung produsennya juga. Rata-rata sih biasanya tepung tapioka. Sehingga kalau kita pakai tepung pengenyal yang sasetan atau premix tadi, isi yang kita gunakan, yang kita campurkan di bakso itu adalah tepung plus pengenyal. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda tahu perbedaan mendasarnya apa. Yang kedua, yang jadi pertanyaan nanti adalah hasilnya gimana nih? Perlu kita ingat ada dua hal. Yang pertama, kalau kita ngomong pengenyal jenisnya fosfat, itu selalu ada takarannya, dimana kalau takarannya itu tidak tercapai, yaitu kurang, hasilnya itu akan tidak sempurna, tidak bagus, jelek. Sementara kalau terlalu banyak, hasilnya itu akan getir, akan pahit. Nah, oke, sampai sini. Yang jadi masalah, sekarang tepung pengenyal sasetan, kita tidak pernah tahu isi dari fosfatnya ini berapa banyak. Misal nih, Anda beli yang kemasan saset yang kecil, itu kan sekian gram. Dari sekian gram tadi, berapa banyak tepungnya, berapa banyak fosfatnya, ini kita nggak pernah tahu. Sehingga akan cukup susah menurut saya ya, akan cukup susah untuk menghitung kalkulasi yang pas. Kalau resep saya seperti ini, saya butuh pengenyalnya berapa saset. Nah, biasanya mereka cuma menuliskan ini pengenyal sasetan, satu saset untuk sekian daging. Padahal kalau kita ngomong bikin bakso, yang rupet apa? Ada daging, ada tepung, dan paling ribet adalah takaran es kalau kita bikinnya di penggilingan. Dimana takaran es ini kan selalu tergantung tukang giling, jadi tidak pernah pasti. Sehingga cara menghitungnya apakah pengenyal kita pas atau enggak, ini jadi bermasalah. Lantas kalau seperti ini, apakah dengan menggunakan pengenyal yang asli, yang murni, seperti STPP atau Wenda Boss tadi, takaran kita bisa pasti pas? Jawabannya ya dan tidak. Tidaknya kembali, karena takaran es tergantung tukang giling, kalau kita bikin di penggilingan ya, berarti kan kita juga tidak bisa memastikan. Tapi, iyanya kita bisa memastikan lebih tepat, karena kita bisa mengira-ngira. Nah, saya pernah membuat konten yang cara menghitung fosfat. Kalau Anda nonton di YouTube, saya cantumkan linknya, bisa cek di sana. Di sana saya sudah mengajarkan bagaimana caranya kita bisa menghitung takaran pengenyal kita supaya pas meskipun kita tidak tahu esnya. Sehingga seharusnya kalau kita pakai pengenyal yang murni seperti STPP atau Wenda Boss tadi, seharusnya takaran kita lebih pas daripada kita menggunakan pengenyal sasetan yang kita tidak tahu takaran fosfat di dalamnya berapa. Kan ingat prinsipnya, kalau fosfatnya kebanyakan, terlalu getir atau pahit secara rasa, kalau kurang, hasilnya nggak bagus. Jadi ini tantangan dan perbedaan yang mendasar. Selain dari bahannya, cara pemakaiannya ini yang membedakan. Hal selanjutnya, faktor kedua yang perlu Anda perhatikan kalau Anda pakai pengenyal sasetan atau tepung premix, yaitu adalah takaran tepungnya. Tadi sudah saya bahas bahwa kita tidak tahu nih, fosfatnya berapa, tepungnya berapa, ya kan? Nah, yang jadi masalah, ketika kita pakai pengenyal ini, misalkan cukup banyak, nah, tepungnya ini kan biasanya yang dominan, karena ini yang harganya murah. Khawatirnya, ketika kita sudah pakai resep kan kita juga sudah mengkalkulasi, oke, saya daging sekian, tepungnya sekian. Kalau ditambah pengenyal sasetan tadi, tepung premix, yang mayoritas adalah tepung, jangan-jangan nih, komposisi tepung kita jadi kebanyakan.
Nah, kalau Anda ngikutin channel HM Pras saja, tentu Anda tahu kan, kalau tepungnya kebanyakan jadinya gimana? Hasil bakso akan turun meskipun di dalamnya ada fosfat. Jadi, ini faktor selanjutnya yang perlu Anda perhatikan juga. Kalau Anda menggunakan tepung premix utamanya, yang apalagi yang besar itu yang akan jadi seringkali kendala karena kondisi tepungnya ini banyak. Tapi kalau Anda ternyata nih, Anda bikin di rumah, Anda menggunakan food processor atau chopper, Anda sudah mengkalkulasi dengan pas, daging sekian, tepung sekian, es sekian, sudah dipastikan. Ini akan sangat membantu ketika Anda menggunakan tepung sasetan tadi. Jadi pengenyal sasetan tadi, karena pada dasarnya mereka jual sasetan ini supaya praktis. Kalau takaran Anda sudah bisa dipastikan semua, seharusnya bisa membantu. Anda bisa ngitungnya lebih enak. Jadi kalkulasinya bisa pas. Yang jadi masalah, kalau Anda bikinnya di penggilingan, yang nakar es orang lain, dan tidak pernah pasti, ini yang jadi tantangan kalau Anda pakai pengenyal sasetan atau tepung premix tadi. Hal selanjutnya atau faktor ketiga yang menjadi pembeda, kalau tadi saya sudah menyampaikan bahwa pengenyal sasetan, tepung premix tadi adalah komposisi dari pengenyal plus tepung. Ada juga satu faktor lagi yang Anda pertimbangkan, yaitu terkadang mereka mengandung bahan yang namanya pengembang seperti baking soda, baking powder, dan sebagainya. Ini memang tidak semua sih yang mengandung pengembang. Cuma setahu saya ya, cukup banyak tepung premix atau pengenyal sasetan tadi yang mengandung baking soda, baking powder, dan sejenisnya. Plus minusnya apa? Ini, kalau kita ngomong baking soda, baking powder, secara fungsi sebenarnya di bakso itu tidak ada. Sebenarnya ada sih berfungsi, tapi dia tidak bisa optimal karena cara merebus kita beda dengan kita membuat kue. Nah, kalau seperti ini, ketika kita pakai tepung pengenyal yang ada baking sodanya, baking powdernya tadi, dan kita masak, tampilan bakso kita ketika panas itu akan kelihatan besar. Sehingga menarik, dilihat orang menarik. Yang jadi masalah, ketika dingin, dia akan mengecil kembali. Jadi ini juga salah satu faktor yang perlu Anda pertimbangkan kalau Anda pakai tepung premix atau pengenyal sasetan. Tampilan ini mempengaruhi hasil jualan Anda atau enggak? Kenapa kok saya bilang mempengaruhi atau enggak? Karena gini, kalau customer Anda, pelanggan Anda, pembeli Anda, itu tipe yang makannya cepat. Jadi Anda sajikan, mereka langsung makan habiskan, itu oke. Itu sangat membantu karena bakso Anda kelihatan besar. Tapi, bagaimana kalau pelanggan Anda itu tipe yang makannya santai, atau mungkin mereka simpan buat nanti, atau mereka bungkus. Kelihatannya nih, waktu beli kan besar. Ketika makan, kok jadi kecil ya? Itu akan jadi tanda tanya dari si pelanggan. Sehingga kembali, apakah sebenarnya baking soda, baking powder tidak boleh digunakan? Jawabannya boleh-boleh aja kalau memang Anda membutuhkan tampilannya. Sehingga ya ini tadi, plus minusnya kan ada, sesuai nggak dengan yang Anda mau.